Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya saudaraku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Tahukah sahabat bahwa ternyata ada benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai di bumi kita? Salah satu di antaranya bahkan ditemukan di Indonesia. Apa saja benda-benda tersebut? Berikut ulasannya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. 5 benda dari surga yang salah satunya ada di Indonesia. Yang pertama, Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar bagi umat Islam. Batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah ini dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Azraqi. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih dari susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad nomor 307. Yang kedua, kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu hal yang berasal dari surga. Di Indonesia, gaharu banyak ditemukan di Merauke, Papua, di Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu gaharu yang mengandung gupal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Produk olahan dari kayu gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin. Akan berbau harum yang banyak digunakan dalam industri kosmetika maupun obat-obatan. Kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Sayangnya, mahalnya harga kayu gaharu berimbas pada semakin langkanya pohon ini. Bagaimana tidak mahal? Asalnya saja dari tempat terindah di alam semesta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada bulan purnama. Nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, batu makam Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya, batu ini layaknya katrol yang membantu perbangunan gedung bertingkat pada era kini. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batuan-batuan bangunan. Pada batu tersebut masih tampak berkas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad,
maka akan menerangi seluruh bagian dari yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Tentang Hajar Aswad dan makam Ibrahim, Rasulullah SAW pernah bersabda, rukun Hajar Aswad dan makam Nabi Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Maka seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur hingga ke barat. Yang keempat, daun tin. Saat Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Yang kelima, cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal sebagai cincin taat Nabi Sulaiman, yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang, yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis, pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malika mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, yang artinya wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dan pada sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikul illallah, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis tabarokta ilaihi la syarikalak, yang artinya Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar, yang apabila dikenakan, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan, di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Beliau pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Shad ayat 35 yang artinya, Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Itulah tadi 5 benda yang berasal dari surga. Semoga menambah wawasan dan sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.